warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu alazim. Hadirin dan hadirat jamaah pengajian Masjid Al-Amanah Cinere yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita diizinkan kembali bertemu dalam pengajian ini. Insyaallah pembahasan kita malam hari ini masih ada kaitannya dengan masalah taubat. Itu berapa kali kajian ini? Keempat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad jaa fil hadis annahu alaihi salatu wassalam qala. Jadi telah datang dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man lazimal istighfar, man lazimal istighfar, barang siapa yang membiasakan istighfar. Kemarin kita ketahui bahwasanya Rasulullah istighfar itu tiap hari minimal berapa? 100 kali. Kalau kita berapa kali? 1000. Alhamdulillah. Jadi man lazimal istighfar, barang siapa yang membiasakan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dayqin makhraja. Allah jadikan setiap kesempitan itu ada jalan keluar. Jadi Allah jadikan baginya, bagi siapa? Bagi yang beristighfar itu jalan keluar dari setiap kesusahan. Jadi kalau misalnya kita lagi susah banget gitu, suruh apa? Istighfar. Misalnya yang Grab kan nungguin lama tuh, hanya buat tasbih, ya, coba buat tasbih. So, ya ini kadang kita apa? Kadang kita bukan tasbih, tapi main HP gitu. Nanti kan ada tuh tasbih yang kecil. Jadi kalau kita bawa tasbih itu insya Allah ya paling enggak kita ingat nama Allah kan, itu begini jalan-jalan aja. Banyak kemarin saya pas lagi di kelas itu kan dari hari Selasa sampai hari Sabtu. Jadi kalau lagi capek itu ya kita pegang apa? Kita pegang tasbih, ya udah istighfar, baca selawat gitu. Kadang kalau pelajaran lagi mumet kagak nyambung, kadang nggak nyambung. Ya udah ini istighfar aja kita. Jadi kalau kita banyak istighfar apa? Allah jadikan setiap kesusahan, setiap masalah itu ada jalan keluarnya. Kan itu Pak. Yang penting masalah kayak apapun itu ada sama kita, ada apa? Ada jalan keluar. Itu dia. Meskipun masalah itu kecil, tapi jalan keluarnya nggak ada, susah. Jadi meskipun apa? Masalahnya itu besar, yang penting apa? Ada jalan keluarnya gitu Pak. Ada jalan keluar. Jadi makanya orang yang membiasakan istighfar itu, kata Rasulullah, apa? Allah jadikan baginya
setiap kesusahan itu ada jalan. Wa min kulli hammin faraja. Kemudian dan dari setiap kesusahan, tadi kesempitan ya. Wa min kulli, dari susah, dari rasa sedih gitu ya. Wa min kulli hammin itu bisa artinya susah Pak, bisa artinya sedih. Faraja, ada kegembiraan. Jadi setiap kesedihan pasti apa? Allah berikan rasa gembira itu. Jadi wa min kulli hammin faraja, dan setiap kesusahan itu ada kegembiraan. Nah, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki itu dari apa? Dari yang enggak diduga-duga Pak. Ya. Jadi rezeki itu macam-macam itu Pak. Kalau nggak salah ada berapa? Ada 8 rezeki itu yang apa? Yang datang sama kita gitu loh. Ada rezeki yang nggak diduga-duga, kita kagak ngapa-ngapain itu rezeki datang. Pernah nggak Pak? Sering. Kagak ngapa-ngapain, kita minta juga kagak, tiba-tiba apa? Orang bawain itu rezeki. Kan gitu. Ada juga rezeki yang kita dapat karena emang usaha kita. Jadi kita usaha nih, kemudian dapat rezeki. Itu namanya rezeki datang dari usaha kita Pak. Ada juga rezeki datang dari apa? Dari kesabaran kita. Sabar gitu ya. Tiba-tiba apa? Orang bawa itu duit. Jadi Pak, nah, ternyata apa? Melazimkan istighfar pun apa? Allah berikan rezeki sama kita. Yang namanya rezeki kan kalau manusia itu ukuran rezeki itu dihitungnya sama duit ya. Iya. Badan kita sehat itu pun rezeki Pak. Anak kita kagak nakal pun rezeki. Itu rezeki juga namanya. Jadi apapun itu. Jadi yang namanya rezeki bukan apa? Bukan uang aja yang Allah berikan sama kita, gitu ya. Kesehatan juga itu namanya rezeki, kan gitu. Kalau kita nggak sehat, duit berapapun itu dikasih dokter itu duit. Makanya harus betul-betul sama kita syukur. Jadi Allah memberikan kita itu bukan hanya sekedar apa? Bukan hanya sekedar uang, itu rezeki. Jadi warazaqahu min haitsu la yahtasib, Allah berikan rezeki itu dari apa? Hal-hal yang enggak disangka-sangka itu rezeki ada Pak. Itu. Wa fi haditsin akhar annahu alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsar min 70 marrah." Kata Allah, demi Allah kata Rasulullah, sesungguhnya aku itu beristighfar, minta ampun kepada Allah dalam setiap hari minimal setiap hari aktsar min 70 marrah, lebih daripada 70 kali bahasanya gitu. Makanya ada hadis lain menyatakan berapa kali? Minimal 100 ya. Nah kalau hadis ini mengatakan lebih dari 70 kali, bisa aja, bisa 100, bisa 120 dan sebagainya gitu Pak. Jadi hadis ini nggak bertentangan. Wa fi hadisin akhar annahu alaihi salatu wassalam qala, dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Jadi setiap anak Adam itu mempunyai kesalahan.
Dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertobat. Itulah. Jadi setiap anak-anak itu ya punya kesalahan. Dan setiap apa? Dan setiap wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang mau bertobat. Jadi ternyata orang salah punya apa? Kalau dia bertobat itu sebaik-baik manusia yang salah gitu. Maksudnya baik manusia orang yang bersalah adalah orang yang bertobat gitu maksudnya Pak. Bukan berarti orang bersalah itu baik. Kan gitu. Jadi sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertobat gitu. Wa qad ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala alaihi salatu wassalam, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal musawwifun, celakalah bagi orang yang menunda taubat. Musawwif itu artinya orang yang menunda taubat. Jadi kalau misalnya ke masjid gitu ya, jawabannya apa? Entar dulu lah. Itu kan namanya, ya kan? Ayo sholat jamaah. Entar aja dulu, sholat duluan cuma. Entar gitu ya, kan gitu. Jadi halakal musawwifun, celakalah kata Rasulullah bagi orang yang menunda taubat. Makanya kesalahan apapun yang kita lakukan itu kita apa? Istighfar dan istighfar setiap hari. Wal musawwifu may yaqul. Nah ini orang yang menunda taubat itu orang yang bagaimana gitu Pak? Biasanya yang menunda taubat itu berkata, saufa atubu, nanti saya akan bertobat. Jadi kan saufa atubu, bukan saatubu. Kalau dalam bahasa Arab kan itu ada saufa, ada sa. Kalau sa itu insya Allah dekat lah. Tapi kalau saufa berarti itu masih jauh deh. Jadi saufa atubu, nanti saya akan bertobat. Coba akannya itu kapan, lama gitu Pak. Kalau saufa itu. Wa huwa halikun. Dan orang ini adalah orang apa? Orang yang binasa. Ternyata apa? Orang yang menunda taubat itu adalah orang yang binasa. Makanya hadis Rasulullah tadi, halakal musawwifun, celakalah bagi orang yang menunda taubat. Dalam keterangannya adalah wa huwa halikun. Orang yang menunda taubat itu adalah orang yang binasa. Li'annahu yabnil amra 'alal baqa alladzi laisa mufawwidun ilaih. Karena orang yang menunda taubat itu dia merasa kekal gitu. Bang, taubat bang. Gue masih muda, gitu ya. Dia perasaan kayak gitu. Ntar aja dulu ya. Hanya wa huwa halikun li annahu yabnil amra 'alal baqa alladzi laisa mufawwidun ilaih. Fala'allahu la yarqa wa yabqa fa'ilahu kama la ala tarki dzambil yawm la yaqdir tarki agadan. Karena gini Pak, kalau hari ini kita nggak mau tobat, kira-kira besok bisa apa enggak? Kita nggak tahu Pak. Karena sesuatu kebiasaan itu biasanya kalau kita tunda-tunda, kita merasa apa? Terbiasa. Iya betul. Contoh, orang yang sering meninggalkan sholat, terus ditinggalin lagi itu sholat, karena biasa aja gitu. Tapi kalau orang yang nggak pernah meninggalkan sholat, sekali aja dia terlambat sholat, bahkan mungkin dia meninggalkan sholat, itu kayak apa tuh?
Nyesel Pak. Ya kan? Lo coba kalau orang yang jangan ninggalin sering ninggalin sholat. Sekali ninggalin sholat kira-kira gimana nih? Nyesel kagak lu? Kagak. Nyesel Pak. Coba lihat aja orang yang sering ninggalin sholat itu tahu banget kan gitu ya. Gitu. Kagak nyesel. Tapi orang yang sering sholat itu meninggalkan sholat sekali aja itu nyesel Pak. Nyesel. Tadi ngapa gua ya gitu kan. Jadi itu la yaqdiru ala tarikha li'anna jadi la yaqdiru ala tarikha li'anna al-'azzahu 'an tarki fil hal laisa illa li ghalabati syahwa 'alai wa syahwa la tufariquhu ghada bal tatadha'af wa ta'akkad. Jadi ternyata syahwat itu makin lama makin dia karena itu apa yang namanya dosa itu, jadi jangan kita apa jangan kita antara gitu kan, takutnya kita apa takutnya kita mati kan gitu, mati sebelum kita Terus kita pikirin begini, Nabi aja, jadi kita suruh pikirin tuh, Nabi aja yang memang apa dosanya itu ya, dan Nabi itu maksum, nggak buat dosa. Kalaupun ada, itu langsung apa Allah ampuni itu dosanya, tapi beliau sendiri apa istighfar Pak. Jadi idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru wa yatubu wa qad ghafara Allah taala ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru, minta ampun, wa yatubu, bertobat, wa qad ghafara Allah lahu, dan Allah benar-benar akan ngampunin dosanya, ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, dosa yang apa? Yang udah lewat, yang gitu maksudnya, yang akan ada. Allah ampun itu dosanya. Nah itu Nabi masih apa? Senantiasa beristighfar pada Allah Subhanahu. Falladzi lam yadhar halahu aghfara lahu amla. Nah bagi kita kan belum jelas nih Pak, dosa kita diampuni apa kagak? Yakin dosa kita diampuni? Belum jelas kan? Belum jelas Pak. Falladzi lam yadhhar halahu aghfara lahu amla. Jadi orang yang belum jelas keadaannya, masa dosa itu diampuni apa enggak sama Allah. Kaifa la yatubu ila Allah taala fi kulli waqt? Kenapa enggak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu gitu Pak? Kaifa la yatubu ila Allah taala fi kulli waqt? Kayak gitu lah. Kita enggak tahu dosa kita diampuni apa enggak. Kenapa bahasanya enggak bertobat kepada Allah setiap saat? Wala yaj'al lisanahu abadan masqulan bil istighfar, dan menjadikan lisannya sibuk dengan apa? Istighfar. Jadi kita jadikan lidah kita ini sibuk sama istighfar. Nah sekarang kita sibuknya sama apa Pak? Biasanya kita tuh. Nah, gadget, terus lagi dunia urusan kita. Wa kaifa la yaqulul malikul ghafur? Kenapa enggak minta sama Allah?
Itu bahasanya. Al-Malikul Ghaffar itu artinya orang yang mempunyai ampunan. Siapa? Allah. Zat yang mempunyai ampunan, ya Allah gitu loh. Allah itu punya ampunan, kenapa kita kagak minta? Bahasa begitu loh. Emang ketahuan Allah itu yang punya ampunan, kenapa kita kagak minta? Jadi wa kaifa la yadhkurul malikul ghaffar alladzi huwa munji min adzabina, dan Allah itu adalah orang yang bisa apa? Allah itu adalah yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka gitu, Pak. Kan kita bahasanya mungkin kita bodoh. Kita udah tahu Allah yang akan apa? Allah yang akan menyelamatkan kita dari api neraka, tapi kita nggak minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya kita diselamatkan dari api. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah taala bi 'abdil khairah," apabila Allah menginginkan hambanya suatu kebaikan, ajjalahu al-'uqubah fi dunya, Allah segerakan itu apa? Siksanya di mana? Di dunia gitu, Pak. Jadi kalau Allah berikan kita sakit, berarti Allah itu sayang sama kita. Gitu kan? Karena sakit itu bisa apa? Bisa jadi sakit itu apa? Kalau kita ikhlas bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Jangan ketika apa? Allah berikan penyakit sama kita, kita yang ada apa? Wa idza arada bi 'abdihi asyarra, dan jika Allah menginginkan hambanya kejelekan, amsaka 'alaihi bi dzambihi hatta yuwafihi yaumil qiyamah. Jadi kalau Allah menginginkan kejelekan sama hambanya, Allah enggak apa? Allah enggak, bahasanya Allah enggak azab itu di dunia, tapi biarin aja. Azabnya mana? Nanti di akhirat. Nah, kalau misalnya ada orang non-Islam, kita orang Islam sakit mulu, tapi ada orang yang kagak sholat, kagak zakat, pokoknya sama ibadah bandel, tapi sehat banget gitu, Pak. Nah, kita jangan apa? Jangan iri sama orang kayak begitu, Pak. Itu tandanya Allah tak sayang sama dia. Hah? Rezekinya banyak betul. Kalau kita lihat hadis di sini, itu berarti apa? Allah nggak sayang sama itu. Karena nggak apa? Nggak dilaras di dunia. Tapi kalau Allah sayang, cepat itu dicepatkan balasannya di dunia. Nah, kalau yang dikasih sehat terus nanti azabnya di mana? Di akhirat. Makanya ada kawan kita sebelum meninggal dunia sakit lama, tidak, Allah sayang. Allah sayang. Karena dengan penyakit itu Allah apa? Allah mengampuni dosa orang yang sedang sakit. Kalau dia apa? Kalau dia ikhlas. Cuma memang kadang kita baru diuji dikit aja kita udah siapa aja disalahin kan gitu, Pak. Jadi mudah-mudahan ini semua bisa menambah wacana ya, keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan nambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu rabbana wa lakal ma'bud.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabat Rasulillah ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.